Shalom saudara-saudara, selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita beraktivitas, mari kita luangkan waktu kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan berikan kami napas yang baru, kesehatan yang baru, bahkan berkat yang baru, sehingga kami boleh menikmati setiap berkat Tuhan di pagi hari ini. Sebentar kami akan disapa oleh firman Tuhan. Berkati kami setiap orang yang mendengarkan firman. Roh-Mu yang kudus menolong dan memampukan kami untuk memahami dan mengerti kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Mazmur pasal 22 ayat 27. Kami akan membacakan firman Tuhan. Demikianlah firman-Nya. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan renungan di pagi hari ini, apakah tujuan kita beribadah? Apakah tujuan kita beribadah? Sebagai orang Kristen, tentu ibadah ini adalah hal yang sering kita dengar, bahkan sering kita lakukan di dalam kehidupan kekristenan kita. Tetapi ketika orang percaya beribadah, ada banyak alasan-alasan orang percaya datang beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan tentu kita mau bersekutu dengan Tuhan melalui pujian, doa, dan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang sering kita kerjakan di dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Tetapi di balik pujian, firman Tuhan, dan doa, ada saja orang-orang percaya yang bersekutu di dalamnya, tetapi tidak memberikan hati dengan sungguh dalam beribadah. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena dia beribadah karena terpaksa. Dia beribadah agar dikatakan orang baik. Dia beribadah bisa saja karena ikut-ikutan. Sehingga kalau itu yang menjadi tujuan atau motif kita dalam beribadah, pasti sepanjang perjalanan ibadah tidak ada kesan yang baik kita dapatkan di dalam perjalanan ibadah itu. Badan kita, tubuh jasmani kita ada di dalam ruangan ibadah, tetapi hati kita tertuju, terfokus kepada hal-hal dunia. Contoh, harta, pekerjaan, bahkan sahabat kita yang sedang ada di luar ibadah, kita menjadi pikiran kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berbicara tentang ibadah,
yang berkenan di hadapan Tuhan adalah kesadaran orang percaya bahwa hidupnya adalah milik atau kepunyaan Tuhan, bahwa hidupnya adalah kasih karunia Tuhan. Apa yang dia peroleh, apa yang dia nikmati, apa yang dia punya, itu adalah berasal dari Tuhan. Sehingga dengan demikian tergeraklah hatinya untuk mencari Tuhan. Jadi apa yang dikatakan pemazmur ini benar. Orang yang mencari Tuhan memuji-muji Dia. Sebelum kita memiliki hati atau terdorong dari hati sendiri untuk beribadah, mencari Tuhan, maka sulit kita memberikan waktu, pikiran, tenaga kita untuk memuji, menyembah Tuhan di dalam ibadah kita. Kita bisa amati diri kita sendiri. Kita bisa juga amati orang-orang di sekitar kita. Kalau memang orang itu mencari Tuhan, kalau kita memang mencari Tuhan dalam ibadah, maka kita akan berikan pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau ada di dalam ibadah, ada yang main HP, ada yang tertidur, ada yang ngobrol, ada yang keluar masuk dalam ibadah, pasti mereka sungguh tidak mencari Tuhan. Mari saudara-saudara, agar ibadah kita tidak sia-sia, kita harus akui di dalam kehidupan ini, semua yang kualami, semua yang kudapatkan adalah karena kasih Tuhan. Sehingga itulah yang mendorong kita untuk mencari Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, memberikan pujian dan kemuliaan untuk nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan melalui firman Tuhan pagi hari ini, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dengan kami mencari Tuhan, maka hidup kami pakai untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Roh Kudus menolong Tuhan untuk mengingatkan kami kembali akan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas bagi kita semua.